Metode yang bisa diterapkan untuk melakukan project management terbagi ke dalam metode tradisional dan metode agile. Pertama, menggunakan metode tradisional, yang merupakan metodologi project management di mana project itu dijalankan dalam siklus yang berurutan atau sequential cycle. Di dalam metodologi tradisional project management terdiri dari beberapa fase, yaitu initiation, planning, execution, monitoring, dan closing. Pendekatan tradisional method management ini menekankan proses yang linear, dokumentasi, perencanaan awal, dan penentuan prioritas. Waktu dan anggaran adalah variabel bebas, sementara requirements adalah variabel tetap. Kemudian, untuk metodologi-metodologi yang termasuk ke dalam metodologi tradisional, diantaranya ada waterfall, serta juga ada critical path method atau CPM, critical change project management, dan PRINCE2. Salah satu metodologi tradisional ialah waterfall, yaitu cara mengatur project yang paling dasar dan mudah dipahami atau dengan mengurutkan item-item pekerjaan dari awal hingga akhir pada akhirnya mencapai tujuan. Penekanan pada perencanaan, jadwal, deadline, dan implementasi keseluruhan sistem, melakukan pengontrolan yang ketat dalam siklus hidup project dengan menggunakan bantuan dokumentasi tertulis. Satu item pekerjaan harus selesai terlebih dahulu sebelum bisa memulai yang berikutnya, dalam sebuah urutan besar yang terkoneksi antara item pekerjaannya. Metode ini ideal digunakan untuk proyek yang bisa direplikasikan caranya di kemudian hari. Misalnya, dalam membuat gedung, jembatan, mobil, motor, dan lain-lain. Pada umumnya, tahapan yang dilakukan dalam metode ini adalah yang pertama, requirements. Fase ini menjadi fokus utama para manajer proyek dan pemangku kepentingan untuk menentukan persyaratan proyek. Yang kedua, analysis. Setelah pengumpulan persyaratan ini kemudian dianalisis validitasnya dan juga dipelajari. Yang ketiga, design. Pada fase ini, perancangan sistem dan perangkat lunak disiapkan dari spesifikasi kebutuhan yang dipelajari pada fase pertama. Spesifikasi desain sistem berfungsi sebagai masukan untuk fase model selanjutnya. Selain itu, pada fase ini juga akan ada penguji yang datang dengan strategi uji, di mana mereka menyebutkan apa yang harus diuji serta bagaimana cara menguji. Yang keempat, implementation. Pada penerimaan dokumen desain sistem, pekerjaan dibagi dalam modul atau unit dan pengkodean yang sebenarnya dimulai. Karena pada fase ini kode diproduksi sehingga menjadi fokus utama bagi developer. Fase ini merupakan fase yang paling panjang atau membutuhkan cukup banyak waktu selama mengerjakannya. Kelima, testing. Setelah kode dikembangkan, kode diuji terhadap persyaratan untuk memastikan bahwa produk benar-benar menyelesaikan kebutuhan yang ditangani dan dikumpulkan selama fase persyaratan. Selama fase ini, semua jenis pengujian fungsional seperti pengujian unit, pengujian integrasi, pengujian sistem, pengujian penerimaan, dan pengujian non-fungsional juga dilakukan. Yang keenam, deployment. Setelah pengujian berhasil, produk dikirimkan dan disebarkan ke pelanggan untuk digunakan. Segera setelah produk diberikan kepada pelanggan, mereka akan melakukan pengujian beta terlebih dahulu. Jika ada perubahan yang diperlukan atau jika ada bug yang terdeteksi, maka mereka akan melaporkannya ke tim engineering. Setelah perubahan itu dibuat atau bug diperbaiki, maka penerapan terakhir akan terjadi. Yang ketujuh, maintenance. Setelah pelanggan mulai menggunakan sistem yang dikembangkan, maka masalah aktual muncul dan perlu dipecahkan dari waktu ke waktu. Proses di mana perawatan dilakukan untuk produk yang dikembangkan ini dikenal sebagai pemeliharaan. Kelebihan dari metode ini antara lain, yang pertama, relatif mudah dimengerti dan mudah digunakan. Yang kedua, requirement dari sistem bersifat stabil serta jarang ada perubahan. Yang ketiga, bekerja dengan baik dalam manajemen kontrol serta kualitas lebih diutamakan dibandingkan dengan biaya dan jadwal atau deadline. Namun, metode waterfall juga memiliki kekurangan, di antaranya. Yang pertama, semua kebutuhan sistem harus diketahui di awal. Yang kedua, integrasi sekaligus di akhir sistem. Ketiga, testing hanya dilakukan pada setiap akhir fase, bahkan tidak jarang testing hanya dilakukan di akhir-akhir project. Yang keempat, membutuhkan waktu yang cukup lama meski kadang proyeknya tidak terlalu besar. Yang kelima, perubahan requirement dapat merubah keseluruhan proses yang telah dilaksanakan.